Setiap menit berlalu, dunia berkembang sangat pesat dan masif. Terkadang hati kecil saya berkata, berhentilah sejenak, biarkan yang lain berkesempatan mengikuti. Meski demikian, tanpa ampun, ilmu pengetahuan semakin maju dan teknologi semakin canggih. Jenjang pun semakin melebar. Dia yang tak mampu mengikuti perkembangan zaman akan kalah dalam persaingan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita hidup dalam kenyataan ini. Saat saya melakukan perjalanan di Nusa Tenggara Timur di tahun 2019, mulai dari Kupang, Atambua, Pulau Adonara, Maumere, Ende, dan Bajawa, saya sempat berkomunikasi dengan intens kepada warga lokal tentang kemajuan daerahnya dalam kurun waktu belakangan ini. Banyak dari antara mereka yang merasakan pembangunan infrastruktur. Saya pun menjadi salah satu orang yang sempat merasakan bagaimana melenggang di jalan sana. Saat itu saya di Kupang, menginap di homestay Karo Bobe yang dijalankan oleh Bapak Alex. Kami banyak berbincang, mulai dari awal berdirinya usaha ini hingga berujung pada tawaran mengonlinekan usahanya. Awalnya, beliau ragu untuk mengonlinekan usahanya. Keraguannya dimulai karena dia tidak tahu dan tidak yakin dengan cara menjalankan bisnis online. Hingga pada akhirnya, beliau memberanikan diri untuk mendaftarkan homestay-nya, dan setahun kemudian saya melihat homestay Bapak Alex mendapatkan rating yang sangat baik. Bagian yang paling saya senangi adalah pemilik homestay tersebut memanfaatkan potensi teknologi sebesar-besarnya. Lain di Pulau Timor, lain juga di Pulau Flores. Pulau Flores merupakan salah satu pulau yang cukup terkenal dalam menghasilkan produk kain tenun. Saat saya mengeksplor ke daerah Ende, saya bertemu dengan kelompok pengrajin kain tenun di timur kota Ende. Jumlahnya ada 12 orang. Mereka mengerjakan bagiannya masing-masing dalam menjalankan usaha kain tenunnya. Ada yang mengumpulkan bahan dari alam, ada yang menyiapkan pewarnanya, ada yang menenun dengan tangan, dan lain sebagainya. Saya salut dengan cara mereka yang masih menjalankan usahanya dengan pengerjaan tradisional. Meskipun tingkat produksinya tidak sebesar jika menggunakan mesin, tapi sisi keunikan dan autentik merupakan hal yang paling dijual dalam pengerjaan secara tradisional ini. Saat itu, saya menawarkan produknya melalui Instastory saya dan cukup senang ada yang membeli produk kain tersebut. Setelah lama berbincang-bincang, saya akhirnya mengetahui bahwa sistem penjualannya hanya ditawarkan kepada turis yang datang ke tempat itu. Kemudian, saya menerjemahkan cara tersebut
sebagai permasalahan dalam riset dengan topik social inequality. They tend to wait for opportunities instead of chasing it. Begitulah salah satu rumusan masalah yang saya angkat. Menyikapi hal tersebut, dalam waktu dekat, saya akan berangkat ke Pulau Flores, ke kota Ende, ke pengrajin tenun yang saya kenal itu, untuk dapat membagikan secara cuma-cuma ilmu seputar bisnis yang saya dapatkan dari gelar magister di bidang manajemen dari salah satu universitas di Belgia. Besar harapan saya setelah saya membagikan ilmu secara cuma-cuma ini dapat memajukan bisnisnya dan tentu memiliki kesempatan untuk dapat bersaing dalam skala nasional melalui e-commerce. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu aktivitas yang akan saya lakukan akan menjadi perhatian oleh masyarakat lokal. Menanggapi hal tersebut, saya sudah merancang seluruh rencana perjalanan beserta detailnya untuk tetap dapat menjaga orang yang ada di sekitar saya ketika saya tiba di sana dan beraktivitas di sana. Ini caraku untuk membantu saudara-saudara kita. Yuk sekarang tunjukin caramu.